Saudara, saya sangat bersukacita bisa berjumpa kembali dengan saudara, dan pada kesempatan ini saya mau sharing mengenai cara hidup orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, ketika hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Yesus. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu Petrus bangkit dan berkhotbah. 3.000 orang menjadi percaya kepada Yesus. Mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu mereka menerima karunia Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka. Dan saudara-saudara yang kekasih, dari 3.000 jiwa inilah kita mau melihat cara hidup orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya menemukan ada 3 area yang dapat kita jadikan sebagai barometer orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah hubungan dengan Tuhan. Jika orang dipenuhi oleh Roh Kudus, bagaimana hubungannya dengan Tuhan? Yang kedua adalah hubungan dengan dirinya sendiri. Jika orang dipenuhi oleh Roh Kudus, bagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri? Dan yang ketiga adalah bagaimana hubungan dengan sesama. Jika orang dipenuhi oleh Roh Kudus, bagaimana hubungan orang itu dengan sesama? Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita lihat cara hidup orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam 3 area yang saya sebutkan tadi. Di dalam ayat yang ke-42, bagian B, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang pertama, jika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hubungannya dengan Tuhan ditandai dengan kesukaan akan hal berdoa. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cara hidupnya adalah suka berdoa. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita telah mengetahui apa itu doa. Sejak kecil saya dan saudara sudah diajarkan bagaimana berdoa. Bahkan kita bisa menghafal doa untuk makan, doa untuk tidur. Doa Bapa kami kita sudah hafalkan. Tetapi hari ini saya ingin memberitahukan kepada saudara bahwa doa bukan sekedar sarana untuk kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Doa bukanlah satu sarana mengajukan semua tuntutan kita kepada Tuhan, keperluan kita kepada Tuhan, kebutuhan kita kepada Tuhan. Saudara, doa lebih daripada itu. Doa adalah sarana di mana kita berkomunikasi dengan Tuhan.
Doa adalah tempat di mana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Di mana kita datang untuk mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Di mana kita datang untuk membawa semua kerinduan-kerinduan kita kepada Tuhan. Dan pada saat itu juga di dalam doa kita menantikan Tuhan berbicara kepada kita tentang kerinduan-kerinduan Tuhan kepada kita. Sehingga doa adalah komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, orang-orang yang telah menjadi percaya dan dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka bertekun di dalam doa. Doa menjadi kesukaan mereka. Doa menjadi kesenangan mereka. Mereka selalu berkumpul untuk berdoa. Mereka selalu berkumpul untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-42 bagian A. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, yang kedua, di dalam area bagaimana dia memperlakukan diri sendiri. Maka orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan melihat kebutuhan utamanya, yaitu kesukaannya akan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, 3.000 jiwa yang telah menjadi percaya kepada Tuhan, menyadari bahwa hidup mereka begitu hampa, hidup mereka begitu kering, hidup mereka begitu kosong. Mengapa saudara? Karena mereka tidak mengerti rahasia kebenaran firman Tuhan. Mereka begitu haus untuk mendengar firman Tuhan. Mereka begitu lapar akan firman Tuhan. Mungkin selama ini mereka sudah mendengar tentang Taurat, tetapi ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Kudus memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus menciptakan rasa haus, rasa lapar akan firman Tuhan, sehingga mereka ingin mengetahui apa yang Tuhan inginkan buat mereka melalui firman Tuhan. Dan saudara, Alkitab mencatat mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cara hidupnya ialah dia mementingkan kehidupan rohaninya. Dia menyadari bahwa dia tidak sanggup untuk dapat memahami rahasia firman Tuhan. Hanya sekedar tahu tentang firman, tetapi tidak belajar sungguh-sungguh firman. Saudaraku yang kekasih, Roh Kudus akan memimpin diri seseorang yang dipenuhi olehnya untuk belajar firman, untuk menyukai firman, untuk rindu haus akan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, itulah tujuan Roh Kudus dalam kehidupan seseorang. Roh Kudus tidak membuat orang itu menjadi kaya secara jasmani. Saya sangat miris ketika mendengar ada orang yang berkata, saudaraku yang kekasih, bahwa Roh Kudus memenuhi dia untuk dia menjadi kaya secara jasmani. Saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, kita sudah menjadi orang yang kaya di dalam segala hal, baik rohani maupun jasmani. Sebab Tuhan berjanji untuk memperkaya kehidupan kita di dalam segala kekayaannya, segala kelimpahannya. Tetapi ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka yang Roh Kudus lakukan adalah membawa hidupnya untuk mencintai Taurat-Taurat Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mengapa penting, saudara? Karena ketika seseorang membaca firman Tuhan, dia mengerti apa yang Tuhan mau. Dia tahu apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga ketika dia tahu apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki, dan dia lakukan itu di dalam kehidupannya, saya pastikan hidupnya akan mencapai tujuan dan rencana Tuhan yang Tuhan sudah rencanakan
dan tetapkan di dalam hidupnya. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan senantiasa tekun mempelajari firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupannya. Saudaraku yang kekasih yang terakhir, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-44 bahagian B dan ayat 45. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, yang ketiga, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka orang itu akan memiliki kesukaan untuk berbagi dengan sesamanya. Sekali lagi saudaraku, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cara hidupnya adalah kesukaannya berbagi dengan sesama. Saudara, pada waktu itu Yerusalem sedang dilanda oleh kelaparan karena penjajahan Romawi yang begitu keras, begitu kuat menekan, sehingga banyak orang yang miskin, banyak orang yang menderita, banyak orang yang kehilangan, sehingga mereka membutuhkan uluran tangan daripada orang lain. Dan orang-orang yang diberi Tuhan kelimpahan, orang-orang yang diberi Tuhan harta, orang-orang yang diberi Tuhan lebih daripada yang lain, firman Tuhan mencatat mereka menjualnya dan membagi-bagikan kepada sesama mereka, sehingga tidak ada di antara mereka yang menderita, tidak ada di antara mereka yang kelaparan, tidak ada di antara mereka yang mengalami penderitaan. Semuanya bersuka cita, semuanya bergembira, karena ada kemurahan hati dari orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita sedang ada di dalam masa pandemi corona. Ada begitu banyak orang yang sedang sulit. Ada begitu banyak orang yang sedang mengalami kekurangan secara ekonomi, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi bagi saudara yang dipercayakan kelimpahan oleh Tuhan, bagi saudara yang dipercayakan lebih dari Tuhan, mari kita menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Mari kita menunjukkan kasih Kristus dalam hidup kita kepada mereka, di mana kita mau berbagi dengan mereka. Kita mau care, kita mau melakukan sesuatu bagi mereka. Sebab roh yang ada di dalam kita akan menampakkan cara hidup Kristus, yaitu peduli kepada orang yang menderita. Saudaraku yang kekasih, jangan takut untuk berbagi. Jangan takut untuk memberi. Sebab saya sangat percaya bahwa ketika kita memberi, maka kita tidak akan kekurangan. Tetapi Tuhan yang mempunyai segala kekayaan, baik di surga dan di bumi ini, akan senantiasa memberkati kehidupan orang-orang yang memberi. Firman Tuhan berkata, ketika kita bermurah hati, maka kita akan beroleh kemurahan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, inilah cara hidup dari orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam hubungan dengan Tuhan, mereka suka berdoa. Dalam hubungan dengan diri sendiri, bagaimana cara mereka memperlakukan diri mereka sendiri, yaitu mereka memenuhi diri mereka dengan firman. Kesukaan mereka ialah firman Tuhan. Dan bagaimana hubungan mereka dengan sesama, mereka berbagi dari apa yang mereka miliki. Saya berdoa semoga saudara yang dipenuhi oleh Roh Kudus memiliki cara hidup yang sama seperti
orang-orang yang kita baca di dalam firman Tuhan ini. Kiranya berkat firman Tuhan dapat menjadi kekuatan dan memberikan kepada kita arahan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya.